Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari video pembelajaran tentang materi strategi pemasaran jasa pendidikan pada mata kuliah Manajemen Bisnis Pendidikan untuk mahasiswa semester 7 program studi Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pondok Pesantren. Sebelum kita memulai materi pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu peta materi perkuliahan yang harus dipenuhi pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu capaian dan tujuan, yang kedua yaitu fondasi etika, yang ketiga itu materi, dan yang keempat yaitu output dan tugas. Oke, selanjutnya pada materi strategi pemasaran jasa pendidikan ini harus memenuhi capaian kompetensi yang dikembangkan melalui CPL 1 dan CPL 4 yang memuat etika, tata kelola, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi. Lalu untuk CPM ke-6, bisnis plan yang inovatif, legal dan akuntabel. Untuk sub CPM ke-5 dan sub CPM ke-6, mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran jasa pendidikan yang terintegrasi menggunakan metode konvensional dan ekosistem digital marketing yang beretis, berbasis data, dan sesuai karakter peserta didik serta orang tua. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu ada 4 aspek tujuan. Yang pertama yaitu aspek memahami, di mana mahasiswa mampu memahami konsep pemasaran jasa pendidikan yang etis dan berbasis data. Yang kedua yaitu aspek menganalisis, di mana mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan stakeholder, segmentasi layanan, dan peluang pengembangan. Yang ketiga yaitu aspek merancang, di mana mahasiswa mampu merancang melalui pendekatan marketing mix 70, branding, digital marketing, dan strategi penerimaan peserta didik baru. Dan yang keempat yaitu aspek mempresentasikan, di mana mahasiswa mampu menyusun proposal rencana marketing pendidikan secara logis, sistematis, dan berbasis bukti yang kemudian akan dipresentasikan oleh mahasiswa tersebut. Sebelum memasuki pembahasan materi, kita akan mengenal etika pemasaran pendidikan. Dalam perspektif pendidikan Islam, pemasaran jasa pendidikan harus dilakukan secara 3 prinsip. Yang pertama yaitu al-amanah, di mana informasi program yang berkaitan dengan satuan pendidikan, biaya yang meliputi SPP, pendaftaran, fasilitas yang mencakup sarana prasarana, media belajar, dan prospek di mana masa depan yang akan digapai oleh siswa tersebut dijelaskan secara jujur. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu prinsip integritas, di mana promosi yang dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut harus menjaga moral akademik dan tidak bersifat manipulatif. Dan yang ketiga yaitu prinsip maslahah, di mana strategi pemasaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut diarahkan pada manfaat sosial, bukan semata untuk keuntungan profit. Oleh karena itu, pemasaran pendidikan bukan sekadar menjual kursi, melainkan membangun kepercayaan dan mencerdaskan bangsa. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah ataupun madrasah atau perguruan tinggi, untuk mengenalkan, menawarkan, melayani, dan mempertahankan kepercayaan peserta didik, orang tua, masyarakat, alumni, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap layanan pendidikan yang telah diberikan. Dalam konteks pendidikan, pemasaran tidak hanya bertujuan menarik siswa atau mahasiswa baru, tetapi juga membangun citra lembaga, menunjukkan mutu layanan, menyampaikan keunggulan program-program, serta menciptakan hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Dalam konteks bisnis, jasa pendidikan mempunyai karakter tersendiri, berbeda dengan bisnis lainnya, apalagi bisnis dalam bentuk produk, di mana pendidikan itu adalah bisnis dalam bentuk jasa. Karakter jasa pendidikan diantaranya adalah mempunyai karakter intangibility, di mana suatu satuan pendidikan itu memberikan layanan yang tidak punya wujudnya, tetapi perlu adanya bukti suatu kualitas. Dan karakter yang kedua yaitu karakter inseparability, di mana produksi dan konsumsi layanan terjadi secara bersamaan. Artinya satuan pendidikan itu memproduksi peserta didik yang agar menjadi peserta didik yang berkualitas, di mana peserta didik itu berlaku juga sebagai konsumen. Yang ketiga yaitu variability,
di mana kualitas itu bergantung pada SDM. SDM di sini berarti meliputi tenaga pengajar yang kompeten, guru atau karyawan, lalu meliputi proses dan budaya. Budaya yang berarti lingkungan sekitar satuan pendidikan, lingkungan sekolah atau lingkungan madrasah. Dan yang keempat yaitu karakter perishability, di mana layanan tidak dapat disimpan, tetapi kapasitasnya itu harus dikelola. Itulah karakter jasa pendidikan dalam perspektif bisnis. Selanjutnya, jika pendidikan itu merupakan jasa dalam konteks bisnis, maka jasa pendidikan perlu melakukan strategi pemasaran untuk mendapatkan konsumen. Dalam pemasaran jasa pendidikan, strategi marketing tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga mencakup pengelolaan kualitas layanan, reputasi lembaga, keunggulan, program, biaya pendidikan, proses pelayanan, sumber daya manusia, bukti fisik, serta komunikasi digital. Strategi marketing dalam pendidikan tidak hanya berbicara tentang promosi, tetapi mencakup beberapa aspek penting, yaitu diantaranya adalah menentukan target pasar yang tepat. Artinya ketika kita pengen mencari peserta didik di tingkat SMP, maka target pasar kita itu adalah siswa-siswa di bawahnya, yaitu siswa SD, MI. Apabila target pasar kita adalah siswa SMA, maka kita akan menargetkan pasar untuk siswa SMP atau MTS. Dan yang kedua yaitu harus menyusun keunggulan atau nilai utama lembaga. Artinya lembaga satuan pendidikan kita yang kita promosikan itu harus ditampilkan keunggulan dan nilai-nilai utamanya. Dan yang ketiga yaitu memilih media promosi yang sesuai. Artinya di dalam melakukan promosi, satuan pendidikan itu harus tepat untuk menggunakan media-media tertentu. Yang keempat, harus membangun citra dan reputasi lembaga. Artinya lembaga satuan pendidikan itu harus menjaga citranya dan reputasinya. Dan yang kelima yaitu menjaga kualitas layanan agar masyarakat terpercaya, agar masyarakat tetap percaya. Artinya masyarakat itu mau memasukkan atau menyekolahkan ke sekolah atau madrasah tertentu itu pasti dilandaskan atas dasar percaya terhadap satuan pendidikan tersebut. Dan yang kelima itu harus melakukan evaluasi hasil pemasaran secara berkala. Artinya evaluasi pemasaran berkala itu bisa di tiap tahun, di mana peserta didik yang diterima itu apakah meningkat, apakah menurun, atau mungkin karena memang metode pemasaran tersebut kurang efektif dan lainnya. Di antara strategi marketing yang relevan dengan pendidikan yaitu marketing mix 7P. Marketing mix 7P ini merupakan pembaruan mirip populer dari marketing mix 4P. Marketing mix 7P adalah kerangka strategi bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 7 unsur utama, yaitu produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Dalam konteks jasa pendidikan, 7P ini digunakan untuk merancang layanan pendidikan agar lebih menarik, berkualitas, mudah diakses, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Konsep ini relevan karena pendidikan merupakan layanan yang tidak hanya dinilai dari program akademik, tetapi juga dari biaya, lokasi, promosi, tenaga pendidik, proses pelayanan, dan bukti fisik lembaga. Bisa kita lihat di sini ada seperti price, place, physical evidence, promotion, proses, dan bisa kita lihat juga framework dari 7P. Ada 3 komponen utama yaitu produk, price, place. Produk yaitu meliputi kurikulum, apakah sekolah tersebut menggunakan kurikulum merdeka atau perguruan tinggi misalkan menggunakan kurikulum OBE. Terus program-program akademik yang relevan, metode pembelajaran yang interaktif, dan keunggulan khas lembaga atau ada program tahfidz untuk sekolah atau madrasah dan program-program yang lainnya. Price itu berarti meliputi biaya kompetitif, pembayaran yang fleksibel, adanya beasiswa, serta transparansi tanpa biaya tersembunyi. Terus yang ketiga yaitu place. Place yaitu seperti kampus atau fasilitas atau media belajar yang strategis atau akses lokasi yang mudah dicapai atau akses digital yang berbasis website, LMS, dan kanal komunikasi resmi. Terus 4 komponen selanjutnya dari 7P yaitu ada promotion, yaitu promotion yang berbasis media sosial, event, baliho, brosur konvensional atau brosur digital, dan open house. Terus ada people, yaitu meliputi
dosen, staf atau tenaga pengajar atau guru untuk sekolah atau madrasah, dan customer service yang responsif. Selanjutnya ada proses itu meliputi pendaftaran peserta didik, proses pembelajaran, proses evaluasi, sumatif, dan pembinaan terhadap peserta didik. Terus yang terakhir yaitu physical evidence itu meliputi fasilitas, prestasi, sertifikat, testimoni atau portofolio alumni. Karena physical evidence itu berarti harus kredibel atau terpercaya dengan adanya bukti fisik. Itulah dari framework 7P marketing mix. Di dalam strategi pemasaran jasa pendidikan, kita juga bisa menggunakan pendekatan melalui digitalisasi pelayanan, contohnya yaitu transformasi penerimaan pelayanan peserta didik melalui ekosistem digital yang terintegrasi, bisa melalui platform website atau sosial media atau melalui teknik analitik dan follow up. Strategi pemasaran jasa pendidikan juga bisa ditempuh dengan pendekatan branding identity dan distinctiveness, di mana lembaga perlu menegaskan nilai unik yang membedakan dari kompetitor atau lembaga pendidikan yang lain. Unit satuan pendidikan yang kuat itu harus bisa menjawab mengapa calon peserta didik atau orang tua memilih lembaga pendidikan ini. Bisa karena karena akreditasinya yang unggul, atau karena program-programnya yang unggul, atau karena proses pembelajarannya yang lebih menarik, atau karena fasilitasnya yang mendukung. Branding identity juga bisa direalisasikan melalui visual identity, bisa melalui brand voice, dan juga bisa melalui storytelling. Karena brand bukan hanya sebatas logo, tetapi janji kualitas layanan yang dialami oleh publik. Terakhir, kita simpulkan materi video pembelajaran kali ini. Pemasaran pendidikan adalah manajemen kepercayaan. Fokusnya itu bukan sekadar pada promosi, tetapi kualitas layanan dan kemaslahatan. Digital marketing harus berbasis data dan etika. Kanal digital digunakan untuk transparansi, respon cepat, dan pengambilan keputusan. Strategi marketing mix 7P memberikan struktur analisis yang utuh, mencakup produk, biaya, akses, promosi, sumber daya manusia, proses, dan bukti fisik yang harus saling konsisten. Akhir, tugas yang akan mengarah pada bisnis plan yang layak. Proposal harus realistis, terukur, legal, akuntabel, dan relevan dengan lembaga pendidikan Islam. Berikut tugas terstruktur proposal strategi marketing pendidikan. Artinya nanti mahasiswa akan melakukan satu siklus praktik pemasaran pendidikan mulai dari riset sampai evaluasi. Yang pertama itu akan melakukan riset pasar, kemudian akan merancang strategi, yang ketiga melakukan produksi konten, dan yang keempat yaitu melakukan eksekusi kampanye melalui sosialisasi dan lainnya, dan yang kelima yaitu akan melakukan evaluasi dampak terhadap kegiatan pemasaran pendidikan tersebut. Output dari produk akhir harus menunjukkan proses, strategi, konten, dan evaluasi. Yang pertama yaitu adanya proposal strategi, yang kedua adanya materi kampanye, dan yang ketiga adanya dokumentasi praktek, yang keempat laporan evaluasi, dan yang kelima yaitu presentasi final. Artinya dari tugas praktik tersebut nanti di akhir laporan mahasiswa akan mempresentasikan terkait hasil dari praktek mempromosikan pendidikan. Laporan tugas akhir praktik pemasaran jasa pendidikan dapat dikirimkan melalui link yang tertera di dalam deskripsi video di bawah ini. Itulah pemaparan dari materi strategi marketing jasa pendidikan pada mata kuliah